Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu di program Dialog Fajar. Semoga semuanya penuh kebahagiaan, sukacita. Insya Allah kita sama-sama meraih kemenangan kawan ya. Sesudah 1 bulan penuh kita menjalani kehidupan di bulan pendidikan. Katanya begitu ya, pendidikan sabar, pendidikan dalam kebaikan. Nah, banyak pelajaran-pelajaran yang tentunya bisa kita lanjutkan. Doanya begitu. Atau tetap menyalakan semangat Ramadan. Nah, seperti apa? Sambil mungkin Anda juga perjalanan menuju ke masjid atau lapangan untuk sebentar lagi menjalankan ibadah sholat Idul Fitri. Kita simak dulu kajian bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quranul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggak puasa ya Ustadz ya? Sudah ya, sehat ya Ustadz? Masya Allah. Ini di jalan-jalan sudah ramai gembira, bertakbir, menyeru keagungan Allah. Masya Allah, betul-betul. Kita menangis berpisah dengan Ramadan, Masya tapi Allah, bahagia menyambut kemenangan begitu ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz menyempatkan 15 menit sebentar saja sebelum ke masjid ya Ustadz. Nah, ini supaya kita tetap menyalakan atau tetap semangat sesudah Ramadan, dan pokoknya apapun yang dikerjakan di bulan Ramadan ini tetap menyala di bulan Syawal ini. Seperti apa ya Ustadz Umar? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya kawan, sungguh sangat bahagia pagi hari ini. Akhirnya kita telah diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan puasa selama 1 bulan penuh. Yang mudah-mudahan dengan iman kita, karena semata-mata iman Mbak Ayu, ya, kita menahan lapar, menahan dahaga, menahan dahaga, dan seterusnya, menahan nafsu, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang sudah berakhir untuk Ramadannya ya. Nah, tetapi semangatnya tidak boleh berakhir. Nilai-nilai yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan itu. Nah kawan, tapi yang terpenting lagi adalah yang pertama, kami atas nama keluarga besar Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya yang selama ini sekian lama sudah diberikan kepercayaan bersama-sama dengan Radio Suara Surabaya dalam acara Dialog Fajar, mengucapkan mohon maaf lahir batin minal aidin wal faidin, taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selama setahun terakhir ini, apa-apa yang telah kita lakukan mungkin ada yang kurang berkenan di hati para pendengar, maka kami dengan tulus mengucapkan mohon maaf. Sama-sama, tentu Mbak Ayu juga ya, Mbak Ayu, kami menahan Mbak Ayu ya, yang selama setiap hari menemani kami ya, dengan kesibukannya. Setiap hari bawel mengingatkan Ustaz, jangan lupa ya besok subuh, maaf ya Ustaz, 00 ya Ustaz. Sama-sama. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, berikutnya kawan, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang khusus, seperti sholatnya, puasa, zakatnya, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi mungkin ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah yang hubungan dengan manusia, hablum minan nas, sedekah kita dengan secuil kurma saja
Masya Allah. Secuil kurma Masya Allah. itu dinilai ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Apalagi kalau sampai 1 kilo atau 2 kilo ya. Masya Allah. Apalagi kalau sampai dinikmati oleh orang-orang yang berpuasa di masjid-masjid, Ya. kurma kita itu akan menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga amalan-amalan yang lain, semoga semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi kita di tengah Ramadan ini ya tanda petik Mbak Ayu ya. Betul. Secara ini ya memang berat ya. Ya. Secara betapa pahala dilipat gandakan, semangat kita beribadah di bulan Ramadan ini, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan semangatnya tetap seperti itu. Amin, amin. Nah ini yang perlu kita jaga terus amalan-amalan setelah Ramadan ini. Nah maka mudah-mudahan kawan, agar supaya tidak terlalu kecewa atau menyesal ketika kita ditinggal bulan Ramadan ini, maka masih ada Mbak Ayu satu amalan yang bila dilakukan amalan itu pahalanya insya Allah sepadan dengan puasa 1 tahun penuh. Apa itu? Yaitu puasa Syawal itu. Jadi masih ada kesempatan untuk puasa di bulan Syawal yang 6 hari. Ya. Ulama sih memang berbeda. Ada yang setelah sekarang ini kan sudah nggak boleh puasa. Bisa mulai dari besok sampai langsung 1 pekan. Ada yang begitu. Ada yang membolehkan dicicil atau di gang-gang begitu ya. Di sela-sela, di jeda-jeda ada yang boleh begitu. Nah intinya jangan sampai lepas untuk kita berkesempatan setelah puasa 1 Syawal ini masih ada kesempatan lagi. Nah, kawan, itulah memang rasa hati ini. Galau rasanya ketika ditinggal bulan yang luar biasa bagi kita, umat Islam. Nah, maka yang terpenting lagi adalah mari kita bersemangat untuk melanjutkan semangat Ramadan ini untuk bulan-bulan berikutnya. Masya Allah. Memang puasa atau Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Maka tugas berikutnya yaitu mempertahankan prestasi Ramadan untuk meraih sukses di bulan-bulan berikutnya. Masya Allah. Yaitu apa? Menjaga predikat muttaqin. Yaitu orang yang bertakwa. Insya Allah kalau kita benar-benar iman karena Allah, maka sekarang ini kita telah diberikan predikat oleh Allah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang paling mulia dalam pandangan Allah. Jadi Allah memandang manusia itu bukan karena kecantikannya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena keturunannya. Itu penting, tapi bagi Allah yang sangat penting, yang lebih penting dari itu semuanya adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Itu di dalam surat Al-Hujurat. Ya karena Allah nggak butuh yang memberikan harta Allah, yang menciptakan kita ganteng atau jelek Allah. Jadi Allah nggak butuh jabatan yang ngasih Allah. Jadi nggak butuh itu semuanya. Itu hanya sebagai sarana kekayaan kita, jabatannya, kalau toh mungkin ketampanannya, itu semua sebagai sarana untuk semakin mendekat, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan, kalau kita lihat ayat tadi itu, inna akramakum tadi itu, kalau bahasa dalam tinjauan bahasa itu berarti superlatif Mbak Ayu. Superlatif itu bertingkat ya, makin. Nah, maka mudah-mudahan setelah puasa ini kita makin meningkat. Amin. Bertambah baik kualitas hidup kita ini. Nah, kalau takwa itu semakin baik, maka lawannya adalah zalim.
Nah, mudah-mudahan jangan sampai kita. Wong sudah puasa 1 bulan penuh, maka seharusnya kita akan semakin baik. Semakin baik, semakin baik, dan semakin baik. Dan itulah yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Nah, orang takwa itu orang yang selalu hati-hati dengan menjaga diri agar tidak terjerumus kepada perilaku yang meruntuhkan martabatnya. Nah, ini kawan yang mesti harus kita catat. Bahwa takwa itu dari sekian banyak definisi tentang takwa, maka intinya adalah orang yang takwa itu adalah orang yang selalu berhati-hati. Hati-hati tidak sampai berbuat yang tidak baik. Hati-hati jangan sampai menggunjing orang. Hati-hati jangan sampai berbuat maksiat. Hati-hati jangan sampai mengambil barang orang lain atau barangnya, lembaganya, organisasinya, negaranya. Jangan sampai. Nah, itu inti dari takwa itu adalah senantiasa hati-hati untuk menjaga dirinya jangan sampai terjerumus kemudian sampai meruntuhkan martabat sebagai manusia. Nah, maka itu kawan, salah satu indikator puasa yang baik adalah maka pasca Ramadan amal perbuatannya semakin meningkat. Jadi Syawal itu kan memang artinya meningkat, Mbak Ayu. Jadi pasca Ramadan harus semakin meningkat, makin baik. Maka ciri-ciri orang muttaqin itu imannya makin kokoh. Imannya yakin bahwa Allah zat yang menciptakan alam raya. Allah ada. Yakin bahwa hidup ini nanti ada, setelah hidup ada kehidupan lagi. Setelah hidup di dunia menuju kematian, kemudian ada kehidupan lagi. Yakin akan hal itu semakin kokoh. Maka dengan semakin kokoh imannya, semua yang diperintahkan oleh Allah itu akan dengan mudah dia lakukan. Berikutnya, sholatnya makin berkualitas. Nah, gimana ini? Setelah kita dilatih dengan sholat-sholat sunnah, tarawih kita, dengan witirnya, ada yang 23, ada yang 11, ada yang 11. Nah, tidak masalah semuanya itu. Bagaimana kita lanjutkan sholat-sholat sunnah itu di luar Ramadan harus semakin baik. Sholatnya makin berkualitas, khusyuknya makin berkualitas. Kuantitasnya juga bertambah. Kalau kemarin malas-malasan untuk bersolat sunnah, nah setelah dilatih makin kuat lagi, dijaga terus. Berikutnya gemar berderma. Ya, karena sudah dilatih kan kemarin zakatnya, infaknya, sodakohnya. Bahkan yang saya bilang tadi, memberi makan orang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa dan tidak mengurangi sedikit pun pahalanya orang berpuasa itu. Nah, ini diteruskan dalam kehidupan kita sehari-hari, suka berderma. Itu contoh kecil, apalagi ditambah dengan berderma dengan yang lain-lain. Senantiasa ingat kehidupan akhirat sebagai tujuan akhir. Karena kehidupan dunia, kata orang alim, Mbak Ayu, dunia semakin menjauh, akhirat semakin mendekat. Jadi kalau saya renungkan berarti, oh iya ya, sekarang usia saya 60. Nanti semakin jauh dunia ini 61, 62, 63. Semakin jauh dan akan ditinggalkan, dan akhirat yang semakin dekat. Itu kata para ulama. Jadi dunia semakin jauh, akhirat semakin mendekat. Jadi maka kawan, orang-orang yang puasanya bagus, insya Allah dia senantiasa ingat bahwa kehidupan akhirat sebagai tujuan akhir, bukan dunia ini. Karena dunia ini akan menjauh, dan menjauh. Gemar menolong orang lain yang mengalami kesulitan hidup. Apalagi sekarang Mbak Ayu ya, saya dengar ini banyak sekali, sebentar lagi ini PHK. Ya, betul, dengan PHK itu berarti kan nanti bagaimana pendapatannya menurun. Ketika pendapatannya menurun, sekolahnya anaknya kayak apa, kebutuhan sandang pangannya. Ini mengitari di tengah-tengah masyarakat kita ini. Nah, maka kawan, mudah-mudahan
kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa menolong dan punya rasa senang untuk menolong orang lain. Terlebih dalam situasi yang seperti sekarang ini. Berikutnya kawan, indikator puasa yang baik adalah menepati janji. Terlebih janji politik. Gitu kan ya. Masya Allah, yang kapan hari baru saja dilantik oleh Pak Presiden, para kepala daerah, kemudian para pejabat-pejabat. Bentar lagi ini biasanya kalau ada pejabat baru, bupati atau gubernur, pejabat-pejabatnya juga akan dirombak sedemikian rupa. Nah, maka bagaimana janji-janji yang telah disampaikan kepada masyarakat dengan bulan puasa ini memberikan kesadaran pada kita untuk menepati janji-janji itu. Tentu untuk semuanya ya, bukan hanya para pejabat, untuk kita semuanya. Ya kita inilah untuk senantiasa menepati janji. Apalagi janji-janji yang sudah diikrarkan, dipublikasikan itu, maka tuntutan dunia akhirat. Nah, berikutnya cirinya adalah sabar dalam menghadapi kesempitan dan penderitaan. Nah, berikutnya kawan, puasanya bagus. Indikatornya adalah sholat malam dan mohon ampun digemari. Jadi sangat gemar mereka-mereka ini untuk sholat malam dan mohon ampun. Berikutnya mampu menahan amarah. Masya Allah. Tidak gampang ini ya. Ini susah, paling susah ya Ustaz. Gampang maka kebalikannya, karena mampu menahan amarah, senang memaafkan. Kawan, kalau kita renungkan, kalau saja umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini, semua bisa mengimplementasikan nilai-nilai Ramadan ini, kok kita yakin Indonesia ini akan menjadi negara yang hebat. Amin. Karena dihuni oleh orang-orang yang sabar, orang-orang yang punya semangat tinggi, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang suka berderma, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan tentu ayat Al-Quran sudah cukup banyak untuk menginformasikan, memberikan semangat kepada kita agar hidup ini semakin baik dan semakin baik. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan Ramadan 1446 Hijriah ini sampai ketemu lagi di Ramadan yang akan datang. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, memang Ramadan sudah berlalu ya, tapi semangat ibadah dan kebaikan ini harus tetap menyala kawan. Jangan menjadikan Ramadan sebagai satu-satunya waktu untuk berbuat baik, tapi justru ini menjadi titik awal menuju ke kehidupan yang lebih bermakna. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Umar Jaini tadi juga semakin menambah semangat kita kawan sepanjang hidup sampai nanti kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan berikutnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.